Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta. Perkenalkan, nama saya Sudiro, beekeeper aksamala.com. Baik, pagi ini kita berada di lokasi pengembalaan lebah mellifera dengan 250 stup atau kotak lebah. Tepatnya di Desa Sumanding, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Saat ini kita akan panen madu randu. Madu randu yang kita panen kali ini sangat istimewa karena pertama, lebah mellifera ini kita gembalakan sejak tanggal 22 Mei hingga 5 Juni 2015. Sehingga kita memenuhi usia ideal masa panen, yaitu 15 hari. Dimana rata-rata para petani lebah hanya memanen dalam usia 10 hari. Kedua, kita pada kesempatan panen kali ini bisa panen di awal musim kemarau. Artinya bunga randu mekar sempurna, sehingga kita dapatkan masa panen yang tepat dengan kadar air di dalam madu yang minimal. Ketiga, pengembalaan lebah mellifera kita ini berada di 0 km dari perkebunan randu. Artinya apa? Bahwa lebah tidak memungkinkan mengambil nektar selain bunga randu, sehingga kita peroleh madu dengan warna, aroma, dan rasanya adalah 100% randu. Untuk mengetahui proses panen randu kali ini, Anda akan kita ajak untuk melihat bagaimana cara kami memanennya. Proses pertama yang dilaksanakan oleh para pekerja, tenaga kerja panen, adalah proses ngetrek. Jadi melepaskan lebah dari sarangnya, ya, melepaskan lebah dari sarangnya, kemudian nanti disikat, ya, nanti disikat sampai kemudian bersih, sarangnya bersih dari lebah, kemudian nanti dibawa ke alat ekstraktor, dan di alat ekstraktor nanti yang sudah nutup disesek atau diiris pakai pisau stainless. Jadi ketika sisiran itu penuh madu, biasanya akan ditutup oleh lebah, ya, berupa malem itu. Nah, itu harus disesek sehingga nanti madu ketika dimasukkan atau diputar itu harus bisa keluar. Kalau tidak disesek, madu akan tetap nempel atau tidak bisa terpisah dari tolo atau dari sarang. Jadi kalau sudah tertutup seperti itu, ya, tertutup, nah maka nanti disesek pakai pisau stainless gitu. Biasanya kita pakai pisau stainless untuk membuka, ya, untuk membuka sarang yang ditutup oleh lebah sebagai proses penyimpanan makanan mereka kan. Ini salah satu proses yang ketika madu itu sudah ditutup sarangnya oleh lebah. Tapi kalau belum ditutup, tidak perlu disesek atau tidak perlu diiris, ya, tidak perlu diiris memakai pisau, tidak perlu. Kalau yang diiris yang nutup saja. Ini salah satu prosesnya. Selanjutnya, proses berikutnya adalah memasukkan sisiran yang sudah bersih dari lebah itu ke dalam alat ekstraktor. Jadi ke dalam alat ekstraktor, biasanya ada isi 2 sisir, ada isi 8 sisir, dan ada yang 12. Dan biasanya untuk mempercepat pekerjaan itu ekstrak ini yang isi 12. Jadi dimasukkan satu persatu, dan kemudian setelah masuk diputar, ya, diputar. Dengan sendirinya madu nanti terpisah dari tolo atau dari sisiran itu, dan anak atau brood gitu, ya, anak atau brood yang masih di dalam tolo itu tidak ikut keluar. Makanya untuk memutar ekstrak ini perlu kebiasaan atau perlu hati-hati, jangan sampai kemudian anak yang ada di dalam tolo itu keluar, nah, agar aman. Karena sesungguhnya proses peternakan ini adalah mengandalkan pekerja, dan yang ada di sarang itu adalah calon-calon pekerja ketika nanti lahir untuk menggantikan pekerja yang sudah tua. Nah, setelah selesai dari proses pengeluaran madu dari sarangnya itu, kemudian nanti dikembalikan lagi ke stup, ya, ke kotak semula atau kotak yang ada
dan kemudian nanti dihinggapi lebah lagi dan kemudian bisa dipakai lagi. Berikutnya nanti kalau musim randu ini bagus, maka 10 atau sampai 12 hari bisa dipanen lagi. Sampai di sini perkenalan kita. Anda telah mengetahui bagaimana kami mendapatkan madu segar dari nektar randu. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi dan pemesanan madu randu hasil panen kali ini, hubungi kami di telepon, SMS atau WA 0812 2988 8884. PIN BP kami 536E6FCA. Terima kasih. Salam cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.